Terima kasih Anda masih di Newsroom. Pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka siap berkeliling dan menjalani tugas pertamanya sebagai juru kampanye akhir pekan ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo akan menurunkan 7 orang diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Wali Kota Surakarta yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ditunjuk menjadi juru kampanye bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 yang merupakan keputusan dari DPP PDIP. Nantinya Gibran akan berkeliling mensosialisasikan Ganjar pada akhir pekan ini. Gibran pun siap menjalankan tugas tersebut. Kesiapan ini membuat tim pemenangan Ganjar makin semangat. Putra sulung Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa wilayah tugasnya sebagai juru kampanye ada di luar kota Solo dan luar provinsi. Namun Gibran mengaku belum mendapat arahan daerah mana yang akan dikunjungi untuk berkampanye memenangkan Ganjar. Besok Sabtu saya udah mulai muter. Jangan nunggu aja, tapi besok Sabtu udah ada. Ada instruksi khusus? Udah ada lokasinya ya, fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja ya. Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa akan menurunkan 7 orang diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk pemilu 2024. Namun Hasto tidak mengungkapkan siapa saja orang yang tergabung dalam tim 7 tersebut. Ada 7 orang yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, tim 7, agar mencapai tujuan pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Seluruh potensi bersatu dengan para relawan yang memang sudah menyatukan diri dalam gerakan. Yang tadi dalam pelatihan tadi sudah ada menyatakan kami akan fokus relawan bergerak di udara khusus aspek ini. Ada yang fokus nanti kami bergerak di darat untuk door to door aspek ini. Itu merupakan kontribusi positif dalam pemenangan Pak Ganjar. Bentuk dukungan Gibran terhadap Ganjar Pranowo menjadi semangat bagi seluruh tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk tetap solid. Tim Liputan iNews melaporkan. Seberapa besar efek Gibran Rakabuming Raka menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Mas Hasto. Selamat sore Nisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah, dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada pengamat politik Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Ege. Selamat sore Anissa, Mas Hasto dan para pemirsa. Sore Prof. Baik, saya ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, sebenarnya seberapa besar sih efek Gibran untuk para juru kampanye? Ya, efeknya kan semua bergerak. Ketika semua bergerak dengan karakter Pak Ganjar yang ketika turun bersama dengan rakyat itu menyatu, ada euforia, ada semangat antusiasme dari rakyat, maka kehadiran Mas Gibran ini menjadi hal yang positif. Apalagi Mas Gibran ini ketika beliau menjadi calon wali kota kan sudah mengikuti sekolah partai, sudah menyerap ya berbagai keberhasilan platform dari kader-kader PDI Perjuangan, dan apalagi juga Mas Gibran suka atau tidak suka memang beliau spesial karena putra dari Presiden Jokowi, sehingga ini memberikan suatu daya leverage. Dan kalau kita melihat pemilih mudanya ini kan mencapai 56%. Sehingga tidak hanya Mas Gibran sebagai pemimpin muda yang kita turunkan, ada Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, ada Bung Hendi. Orang muda yang tidak kita turunkan adalah Pak Abdullah Azwar Anas. Karena beliau adalah Menteri Pan-RB, PDI Perjuangan punya komitmen menjaga netralitas. Jadi kami ini taat aturan. Karena itulah kembali pada Mas Gibran, hari Sabtu nanti akan kita hadirkan beliau di Bogor untuk bersama Saudara Adian Apitupulu untuk mengkampanyekan Pak Ganjar, mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo, tepatnya seperti itu. Baik, saya ke Bang Ege. Bang Ege, tadi dalam berita yang kami tanyakan sebelumnya bahwa disebutkan nanti Gibran akan tugasnya di luar Solo dan di luar Jawa ya, Mas Hasto ya? Ya, di basis-basis anak-anak muda, baik itu di kota maupun desa, Jawa maupun luar Jawa. Oke. Tetapi di luar jam kerja ya, sehingga hari Sabtu Minggu kita tugaskan. Bang Ege, sebenarnya seberapa besar efek Gibran di luar Solo dan Pulau Jawa untuk anak muda terutama?
Yang pertama saya mau luruskan bahwa ini belum masa kampanye, ya Mas Hasto ya. Oh ya, betul Kampanye sekali. itu Sosialisasi. 28 November sampai 10 Februari 2024. Jadi ini Gibran jadi juru sosialisasi Ganjar, begitulah ya. Karena kebetulan kalau langsung menjawab pertanyaan Anissa tadi, yang pertama memang Pak Ganjar Pranowo itu perbandingannya dengan Pak Prabowo adalah popularitasnya itu belum mentok sampai angka 97 atau 98% atau 100%. Baru 85 sampai 86% rata-rata di berbagai survei. Jadi masih dibutuhkan penyampaian tentang siapa itu Ganjar Pranowo dan bagaimana prestasinya selama ini. Itu satu. Yang kedua, efektif atau tidak kita bisa lihat dari senyumnya Mas Hasto itu. Kalau dia senyum berarti ada sesuatu yang baru. Apa itu? Jawaban ketiga saya, ini trajektori. Trajektori itu dalam komunikasi politik, lintasan yang mengandung perubahan. Jadi pernah pada waktu itu Mas Gibran itu dekat sekali ya, boleh dibilang dalam beberapa kesempatan kita lihat di televisi dengan Bapak Prabowo Subianto. Bahkan ada relawan Gibran yang juga itu ya bercampur-campur dengan relawan Prabowo sehingga menimbulkan spekulasi pada waktu itu. Nah sekarang trajektorinya menjadi ini setelah bertemu dengan PDIP termasuk dengan Mas Hasto pada waktu itu, kemudian sekarang menjadi juru sosialisasi Ganjar Pranowo. Nah efektif atau tidak Mas Hasto, para pemirsa, Anissa, menurut saya Gibran ini punya satu konteks penting. Konteks pertama, dia pasti tidak bisa dipisahkan dari Bapak Joko Widodo. Jadi kalau orang datang ke Solo singgah ke Gibran itu mulai dari tokoh militer, tokoh politik, pengusaha dan lain-lain ya karena kedekatan Gibran dengan Bapak Joko Widodo itu mau nggak mau harus kita akui, terus terang saja. Nah yang kedua, ini saya suka gayanya. Saya berkali-kali bilang di hampir semua media terus terang saja, gayanya agak selengean, ini khas anak muda. Kalau jawab pertanyaan pendek-pendek dan nggak ada rasa beban apapun gitu. Baik. Termasuk jangan-jangan waktu ditanya-tanyain PDIP juga jawabnya gitu kali ya, pendek-pendek aja, santai. Nah ini ada lapisan penggemar tersendiri Anissa, sama juga dengan lapisan penggemar Pak Prabowo misalnya, yang suka gaya Pak Prabowo gitu ya, yang jalannya cepat, siap misalnya. Nah ini Gibran punya gaya tersendiri, apakah efektif atau tidak, diukur nanti dengan survei. Tapi senyumnya Mas Hasto itu Nah itu, melambangkan apa sih sebenarnya trajektori. Bang Ege, Pak Hasto tadi yang ditanyain sama Bang Ege, ada senyum yang beda, apa sih? Ada yang baru apa sebenarnya? Tadi kan baru saja penutupan, Mbak Prof. Ya. Baru saja penutupan pelatihan Jurkam dan Mbak Puan menegaskan dalam penutupan ya kita harus senyum, orang pemilunya pada tanggal 14 Februari pas hari Valentine sehingga semua bergembira, ini pesta demokrasi. Karena itulah kami mengelola tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo ini juga dengan optimisme karena modal dasarnya itu sederhana. Bapak Ganjar Pranowo sebagai sosok pemimpin yang telah dipersiapkan, anggota DPR 2 periode, gubernur 2 periode, sehingga kami yakini kalau nanti ada debat calon presiden itu akan memberikan suatu daya keunggulan, apalagi kemampuan komunikasi Pak Ganjar sangat baik dan terlebih ketika turun rakyat itu memberikan sambutan secara spontan dan ini merupakan hal yang membuat kami mudah tersenyum. Baik, Bang Ege, kalau menurut Bang Ege berita barunya apa? Apa info dari Bang Ege yang buat Mas Hasto tersenyum? Ya kan kita tahu nih kalau mau terus terang ya, reshuffle kemarin pun menimbulkan spekulasi. Reshuffle-nya kok banyak menarik orang-orang tertentu yang mengarah ke pasangan cawapres tertentu. Begitu spekulasi yang ada di media sosial ya. Betul ya Anissa ya? Nah ternyata pada saat yang sama Mas Hasto mencoba membenahi suasana dengan mengatakan itu sudah lapor PDIP kok gitu. Kan normatif, yalah gitu ya. Kita bilang ya gitu. Tapi pada sisi lain dengan mendapatkan Mas Gibran sebagai juru yang menyampaikan kepada masyarakat siapa Ganjar pada hari Sabtu dan Minggu itu, maka berarti mudah-mudahan semakin banyak orang yang percaya bahwa Bapak Joko Widodo itu memang hatinya itu ke Ganjar Pranowo, tidak ke pasangan lain. Itu sebetulnya yang membuat Mas Hasto itu tersenyum gitu. Benar Mas Hasto. Juga itu udah pasti ya. Ada bantuan dari Presiden Jokowi
dari tim komunikasi. Karena ketika Presiden Jokowi memberikan pengarahan di dalam Rakernas ketiga PD Perjuangan, beliau menyampaikan grand strategi ini sangat penting. Maka kami juga melakukan komunikasi dengan tim yang selama ini di belakang layar. Jadi ada 7 orang dan kemudian Pak Presiden menugaskan ini akan embedded di dalam timnya Pak Ganjar Pranowo. Dan setelah kami bertemu 1 bulan berdialog, ternyata kemarin ketika dicoba dipaparkan di depan seluruh jurkam yang juga berasal dari relawan dan partai politik pengusung Pak Ganjar, hasilnya memang sangat baik, menjawab apa yang menjadi kebutuhan terhadap pentingnya narasi dan strategi kampanye dari Pak Ganjar Pranowo. Dan itu berbekal dari hal-hal yang genuine dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo yang merupakan kesinambungan dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Dikatakan zaman Bung Karno misalnya sebagai gerbang kemerdekaan, kemudian Pak Harto gerbang pembangunan, Ibu Mega gerbang demokrasi, Pak Jokowi membuka gerbang kemajuan Indonesia Raya. Maka kita kemudian sepakat untuk bergerak cepat bagi Indonesia maju melalui Pak Ganjar Pranowo. Baik, Mas Hasto ada 7 orang, itu termasuk Gibran? Tidak, karena Mas Gibran dipersiapkan, beliau ini bagian dari 3 pilar partai, yaitu eksekutif partai, yang nantinya dipersiapkan menjadi Jurkamnas. Meskipun tadi Bung Effendi mengatakan ini belum kampanye, kami sependapat, ini sosialisasi. Tapi sosialisasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh termasuk target pemilih muda yang jumlahnya mencapai 56%, ini sangat penting, memerlukan kehadiran pemimpin-pemimpin muda seperti Mas Gibran, Pak Erick Cahyadi, kemudian ada Bupati di Trenggalek, ya Gus Ipin, ada banyak kepala daerah dari PD Perjuangan yang jumlahnya 54%, yang nantinya juga akan dilakukan pembekalan secara khusus menjadi tim kampanye nasional. Dan sekaligus sebelum kampanye mereka akan membantu siapa aja Pak tadi Ganjar. 7 Mas Hasto sudah bisa di-share? Kalau nama kami? yang 7 memang selama ini beliau itu di belakang layar semua. Sehingga ketika saya tanya apakah boleh saya sebut namanya ke publik, mereka mengatakan udah nggak usah disebut. Yang penting ini memang 7 orang. Dan disebutkan sendiri oleh Pak Presiden. 1, 2, 3 termasuk dari 7 itu ada 2 yang memang sudah biasa di sosial media. Baik, Bang Ege, tadi Mas Hasto menyebutkan bahwa memang pemilih muda ini banyak sekali di pemilu 2024, ada 56%. Efektifkah kader-kader muda untuk menggait suara milenial muda dan juga Gen Z seperti tadi yang dikatakan Mas Hasto? Ya, Anissa, Mas Hasto, dan para pemirsa, kita harus mengakui bahwa pada hari ini hasil-hasil survei yang kita bisa percaya itu menunjukkan bahwa popularitas Pak Prabowo itu sudah tinggi sekali. Mas Ganjar masih harus dikejar dengan sosialisasi, ya. Kemudian pada bagian lain kalau kita masuk ke 2 nama misalnya, itu belum menggembirakan bagi Mas Ganjar. Nah, menjawab pertanyaan Anissa tadi, yang mau saya sampaikan adalah kita mesti tahu persis anak-anak muda, Gen Z, ada yang menyebut Gen Z atau milenial tersebut, dia bisa diketuk hatinya dengan cara bagaimana. Nah, harusnya ini ada sebuah riset yang komprehensif, tidak hanya survei-survei yang kuantitatif. Karena misalnya begini, kadang-kadang kita berpikir dengan tadi ya urutan itu ya, urutan-urutan yang sangat bagus ya, ada gerbang kemerdekaan, kemudian gerbang demokrasi, gerbang Indonesia maju, infrastruktur, ditambah sekarang gerbang ingin bergerak cepat. Barangkali bahasa-bahasa itu agak sulit diterima oleh kaum milenial atau kaum muda, perlu operasionalisasi yang lebih langsung ke hati mereka gitu. Saya malah Mas Hasto dalam beberapa hari ini memperhatikan enak melihat Mas Ganjar itu nyanyi dengan Iwan Fals, kemudian ada juga dengan Nella Krishna, begitu-gitu ya. Jangan-jangan maksud saya Anissa perlu ditemukan cara-cara untuk menyampaikan Mas Ganjar ini misalnya dengan prinsip-prinsip yang disampaikan Mas Hasto dan tim tadi, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan dulu, yang sampai ke hati milenial, yang barangkali kami generasi baby boomer ini belum tahu, masih harus meneliti lebih dulu gitu. Karena saya khawatir kalau didekati secara normatif gitu, nanti malah ya yang terjadi adalah seperti sekarang gitu. Banyak hal-hal lain yang menyentuh dan itu diproduksi dengan sangat baik oleh tim capres lainnya. Tim capres lainnya sangat baik sampai hari ini. Begitu kan Mas Hasto ya? Baik, silakan Mas Hasto. Ya betul sekali pendapat dari
Bung Effendi Ghazali, karena itulah yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Misalnya tidak hanya melalui musik, beliau banyak bertemu dengan seniman, budayawan, tapi juga melalui olahraga, melalui bola. Karena stamina dari Pak Ganjar Pranowo ini kan sangat tinggi. Sehingga kalau kita yakini, kalau sekiranya bola ditaruh di lapangan, kemudian 3 calon nama-nama yang selama ini tampil di permukaan, kami yakin bola ini akan lebih banyak nempel ke kakinya Pak Ganjar Pranowo. Itu juga sebagai suatu cara-cara yang menarik, jadi model komunikasi yang kreatif, yang anti mainstream, kadang-kadang menjadi daya tarik bagi kaum muda, dan juga dengan berbagai bukti untuk memastikan bahwa kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo memang mampu memenuhi harapan bagi anak-anak muda. Jadi program digitalisasi, green economy itu akan menjadi tema-tema yang sangat menarik, dan itu ada di dalam diri dari Pak Ganjar Pranowo. Karena itulah mengapa sosialisasi kami lakukan secara masif dengan menghadirkan anak-anak muda sebagai jurkam dan tim sosialisasi Pak Ganjar. Ya karena kalau kita bandingkan Pak Prabowo misalnya, ini kan beliau udah menjadi calon 3 kali, ya otomatis tingkat keterkenalnya tinggi. Tetapi Pak Ganjar punya modal yang sangat kuat, yaitu jauh lebih disukai. Ini menjadi suatu modal yang sangat penting. Jauh lebih disukai, komunikatif, punya pengalaman detail dalam mengelola pemerintahan, sehingga Pak Ganjar kalau ditanya tentang UMKM akan mampu menjawab dengan baik, nggak perlu berpikir, kemudian nggak perlu ragu-ragu, karena setiap hari Pak Ganjar bersentuhan dengan persoalan-persoalan rakyat. Hal-hal yang menjadi keunggulan dalam kepemimpinan Pak Ganjar ini juga akan ditampilkan dengan cara-cara yang sesuai dengan target market kita, yaitu anak-anak muda. Mas Hasto tadi Bang Ege sempat sebut soal Gibran ini punya gaya khas. Apakah itu nanti akan cara Gibran untuk menjadi juru kampanye dan sosialisasi kepada anak-anak muda? Ya ada masing-masing sesuai dengan karakternya juga. Kalau Mas Gibran ya ketika kami berdialog memang orangnya melihat cool gitu, persoalan dengan jernih sebenarnya. Misalnya ketika saya tanya, Mas ini ada berbagai info nih, Mas Gibran mau dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden. Jawabannya itu sangat tepat. Apa tuh Bahkan jawabannya? dulu Mas Gibran sebelum dicalonkan sebagai wali kota, saya yang ditugaskan oleh Ibu untuk bertemu 4 mata dengan Mas Gibran dan istilahnya melakukan semacam fit and proper. Dan jawabannya kadang-kadang mengejutkan, tetapi penuh dengan nilai-nilai yang kami yakini. Contohnya satu, Mas Gibran kalau ada yang nanya ini bagaimana? Mengapa Mas Gibran mau menjadi calon wali kota? Kan Bapak sudah presiden. Jawabannya ternyata sangat cool, hanya bilang sederhana, saya kan banteng Pak Sekjen. Simple. Mas Ege, berarti nanti gaya bertuturnya Gibran Raka Buming Raka ini berarti masuk dong ya ke Gen Z yang kalau ngomong tuh out of the box dan straight to the point. Harus ada semacam penelitian kualitatif yang komprehensif. Saya kok merasa, Mas Hasto, para pemirsa, kita ini kekurangan penelitian tentang bagaimana kaum muda kita, Gen Z, Gen Z, kaum milenial ini sebetulnya disentuh hatinya dan kemudian kenapa dia bisa tergerak. Karena saya melihat pola komunikasinya tidak dari juru kampanye ya atau orang yang menyampaikan sosialisasi ke target atau sasaran. Nggak bisa demikian. Ternyata kalau kita belajar mula-mula misalnya dari kenapa Obama yang keturunan African American misalnya itu bisa membuat anak-anak muda kulit putih pada waktu itu mendukung Obama dan pergi kemana-mana ya dengan semboyan yes we can, lalu bahkan mengetuk pintu untuk mengingatkan besok pemilu loh, jangan lupa coblos misalnya. Ternyata itu mereka mengembangkan makna di antara mereka sendiri. Baik. Dengan prinsip yang dinamakan co-creation, kreasi bersama. Jadi saya khawatir kalau pendekatannya normatif dari juru kampanye atau tim pemenangan tadi ya, walaupun sudah ditunjuk 7 orang misalnya, tapi menyampaikannya secara normatif ya, panjang dengan gerbong gitu, mudah-mudahan nanti ketemu caranya. Baik. Dan ini salah satu keunggulan dari kompetitor lain. Tapi kalau melihat senyumnya Mas Hasto sepertinya sudah tersimpan itu ya. Tapi saya ingin mengatakan jangan salah duga bahwa
dalam konteks anak-anak muda kita, mereka sebetulnya yang menjadi Baik. juru kampanye bagi yang lainnya. Oke. Begitu mereka tersentuh hatinya, mereka yang ngomong sendiri gitu. Baik. Jadi kita tuh hanya seperti orang yang menyampaikan ini loh, dan membuat mereka senang. Baik. Bahkan kalau di banyak pendekatan yang terbaru itu untuk post-truth, kemudian alternatif truth itu, dimunculkan gambar tokoh yang ingin disampaikan itu kecil saja di sebelah kanan gitu. Justru yang lebih banyak di layar itu adalah anak-anak muda dengan skateboardnya, mungkin dengan e-sportnya, ya, dengan bola, Jadi- dengan apa, mereka sendiri yang bermain, kita cuma mengatakan. Jadi "Nah, ya kan, pendekatannya saya buka lebih pintunya." pendekatan soft ya. Ya. Baik, Dan baik. ini diajarkan kemarin. Oh, Jadi dari tim komunikasi yang melatih jurkam muda, karena kemarin peserta jurkam ini adalah di bawah usia 40 tahun, Prof. Dan mereka dilatih, misalnya ketika Obama ada yang meragukan komitmennya terhadap pluralisme baik. di Amerika Serikat, itu ditampilkan gambar Obama, dia di depan jendela, kemudian yang menyapa itu ada anak-anak yang mencerminkan Amerika yang beragam seperti Indonesia. Baik. Nah, konten dengan visualisasi yang sangat kreatif, yang tadi dikatakan oleh Chief sebagai co-creation dari mereka yang berbicara, mereka yang kemudian menampilkan dengan seluruh kreativitasnya, tetapi pesannya itu Baik. tertangkap dengan jelas. Ini yang kami lakukan dan kemarin ini dilatih di dalam seluruh tim jurkam yang anak-anak muda, dan mereka punya tugas selama 1 bulan ke depan untuk mencoba Oke. bagaimana menampilkan Pak Ganjar dalam persepsi mereka, dalam bahasa mereka. Baik, baik. Mas Hasto, ini agak melenceng sedikit. Kami mendapat informasi katanya ada kabarnya Andika Perkasa, mantan Panglima, katanya bakal jadi cawapresnya PDI Perjuangan. Apakah itu arti dari senyuman hari ini apa gimana, Mas Hasto? Ya, kalau cawapres kan dimulai dari Presiden Jokowi menyebut ada 7 nama. Itu pada tanggal 7 juga. 22 April. Ditambahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri 3. Dan salah satunya itu kan memang ada Pak Andika Perkasa. Tetapi ini semua kan sekarang melakukan pencermatan. Dan pada bulan Juli ini, bulan Agustus dilakukan pencermatan secara dinamis dan dialog-dialog, pemetaan, melihat karakternya, melihat kesesuaiannya siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang paling tepat, melihat tantangan-tantangannya, dan kemudian kira-kira diharapkan ini September. Tetapi itu kan kewenangan Ibu Ketua Umum yang nanti Baik. akan berdialog dengan para ketua umum partai dan juga Presiden Jokowi. Baik. Sehingga diharapkan sebelum, paling tidak sebulan sebelum pendaftaran, itu dari PDI sudah bisa mengangkat bersama dengan P3, Hanura, Perindo, dan nanti akan ada partai-partai lain yang akan bergabung. Siap, baik. Terima kasih Mas Hasto Kristianto. Terima kasih Bang Effendi Ghazali telah berbincang bersama kami di Newsroom. Ya, kalau boleh sedikit saja, saya cuma mau mengatakan itu juga yang menjadi alasan saya belum menyatakan dukungan ke siapa-siapa. Oke, baik. Cawapresnya. Betul sekali, cawapres pada pemilu kali ini sangat penting, signifikan. Baik. Mungkin harus membawa 8-10% suara, begitu Baik. Mas Hasto ya. Baik, baik. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Terima kasih. Dan pemirsa Newsroom akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.